Cerita berlanjut saat Yang Guo bertemu dengan ayah angkatnya. Di situ Lao Tao menyuruh Yang Guo mempraktekkan beberapa jurus yang telah ia ajarkan. Tapi sesaat malah muncul Kezen yang menyerang Lao Tao. Yang Guo yang melihat pertarungan itu berusaha untuk kabur. Tapi segera ia dicegah oleh paman dan bibinya. Hingga saat Lao Tao berhasil memukul mundur Kezen, Gojeng segera turun tangan. Yang Guo sendiri hanya bisa meminta kepada pamannya agar tak membunuh ayah angkatnya itu. Kezen kemudian menyuruh Rong Er bergabung menyerang Lao Tao. Spontan Lao Tao merasa kesulitan atas serangan pasangan pendekar tersebut. Hingga sesaat keduanya mengeluarkan jurus pamungkasnya berupa energi naga. Lao Tao yang hanya seekor kodok seketika terpental kalah. Ia kemudian memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Kezen sendiri tak menyangka ternyata Lao Tao adalah ayah angkat Yang Guo. Yang Guo yang berusaha kabur seketika dihentikan oleh paman dan bibinya. Gojing lantas menjelaskan akar permasalahan mereka dengan Lao Tao. Di mana dulunya Lao Tao banyak membunuh orang dengan keji. Tapi pandangan Yang Guo berbeda. Ia merasa Lao Tao telah baik kepadanya selama ini. Baik dan buruk tidak selalu atas dasar ucapan orang lain. Sesaat muncul Fu Er yang mengatakan Kezen akan pergi dari Pulau Bunga Persik. Segera mereka mencoba menghalangi keputusan sang guru. Rupanya ia tak mau tinggal di Pulau Bunga Persik karena ada Yang Guo di situ. Bagaimana bisa ia tinggal satu atap dengan anak angkat musuhnya tersebut? Rong Er lantas mempunyai ide untuk mengirim Yang Guo ke sekte Quanzhen untuk berlatih kungfu. Awalnya hal itu sempat ditolak Guo Jing, tapi Rong Er berusaha meyakinkannya. Guo Jing lantas menjelaskan situasi yang terjadi sehingga membuat Yang Guo dikirim ke sekte Quanzhen. Sesaat Rong Er datang bersama Fu Er untuk memberikan salam perpisahan kepada Yang Guo. Akhirnya berangkatlah mereka berdua ke sekte Quanzhen. Fu Er sendiri sebenarnya tak bisa menutupi perasaannya kepada Yang Guo. Sementara di tempat lain terlihat Ziping dan Zihing tengah melakukan kompetisi. Dengan dilihat sang ketua, keduanya terus mengasah kemampuan pedangnya. Namun sesaat, Ziping mendengar suara kecapi yang sama dengan yang dimainkan oleh Xiaolong. Zihing benar-benar tak bisa menikmati pertarungan tersebut. Ia begitu ambiar. Pikirannya hanya terfokus pada Xiaolong. Alhasil fokusnya pun terpecah dan dengan mudahnya ia berhasil dikalahkan oleh Zihing. Ziping lantas mengakui kemenangan Zihing. Tapi pendapat berbeda justru dikatakan oleh sang guru. Ia mengatakan kalau tidak ada suara kecapi tadi, pastinya Zipinglah yang menang. Sementara Zihing dimarahi karena ia mengalahkan Ziping dengan tendangan. Sejak saat itu, ia merasa sang guru lebih memihak Ziping daripada dirinya. Rupanya suara kecapi tadi bersumber dari kekasih Zihing bernama Xiao Chu. Zihing sebenarnya sudah melanggar peraturan sekte dengan membawa seorang wanita di situ. Agar bisa menyingkirkan Ziping dari Quanzhen, Zihing meminta bantuan kepada Xiao Chu. Di kamar terlihat Ziping tengah menggambar wajah Xiaolong. Ia sampai menghalus seolah-olah Xiaolong mencintainya. Namun sesaat ia melihat bayangan Xiaolong dari luar. Segera ia pun mengejarnya. Rupanya hal itu adalah ulah Xiao Chu yang menyamar seperti Xiaolong. Ia memancing Ziping untuk menyelamatkannya di lumpur. Namun siapa sangka itu hanyalah boneka biasa. Spontan Ziping pun tersedot ke lumpur dan sulit untuk keluar. Karena tak mau mati dengan memendam cinta, Ziping lantas berteriak bahwa ia sangat mencintai Xiaolong. Suara itu pun terdengar oleh Mocho dan langsung menyelamatkannya. Ziping sendiri kaget ternyata ia diselamatkan oleh Mocho. Mocho mengatakan bahwa kedatangannya untuk mencegah Xiaolong berlatih jurus pamungkas sekte. Di mana akibatnya adalah ia harus menjadi perawan tua selamanya. Ia lantas mengajak Ziping mencegah Xiaolong berlatih ilmu tersebut. Dan sebagai hadiahnya, mungkin Ziping bisa menikahi Xiaolong. Tapi semua itu sebenarnya adalah kebohongan Mocho agar bisa masuk ke makam. Ziping yang khawatir kepada Xiaolong lantas mengikuti Mocho.
Mojo mengatakan bahwa di dalam makam kuno terdapat banyak jebakan. Jiping berjalan pelan-pelan, namun tak sengaja ia menginjak kedua pemicu api. Disusul puluhan anak panah yang melesat. Jiping sekuat tenaga menghalangi setiap serangan tersebut. Hingga sesaat, Xiaolong menarik Jiping ke dalam dengan selendangnya. Hal itu pun dimanfaatkan Mojo untuk menotok saraf Xiaolong. Di situ Jiping barulah tahu bahwa ia telah dimanfaatkan oleh Mojo. Mojo sendiri sengaja membuka baju Xiaolong agar belahan dadanya terlihat oleh Zihing. Dalam kondisi tersebut, Xiaolong menyuruh Zihing mencari kunci pembuka kandang lebah di sekitar situ. Pertarungan kecil pun terjadi antara mereka berdua, hingga akhirnya ia berhasil membuka kandang lebah dan langsung menyerang Mojo. Mojo yang takut tersengat seketika lari keluar. Setelahnya, Xiaolong menyuruh Zihing untuk membuka totokan sarafnya. Dengan mata tertutup, hampir saja Zihing salah pencet. Sesaat muncul nenek Sun yang mendekat dan langsung membuka totokan saraf Xiaolong. Rupanya kini Xuan'er telah dijadikan murid oleh Mojo. Melihat gurunya telah gagal, Xuan'er mempunyai ide untuk membuat desas-desus bahwa ada banyak harta karun di makam kuno. Otomatis nantinya akan banyak pendekar yang datang ke situ. Kabar itu pun segera terdengar oleh sekte Quanzhen. Sang guru menyuruh para muridnya melakukan penjagaan di sekitar makam kuno. Mengingat hubungan baik antara kedua sekte tersebut, Zixing yang melihat Zihing tak berada di situ, ia lantas mengusulkan diri memimpin penjagaan tersebut. Namun sesaat nenek Sun mengirim peti ke sekte Quanzhen. Saat dibuka, rupanya peti itu berisi Zihing. Ia kemudian menceritakan pertarungannya dengan Mojo di sekte makam kuno. Melihat Zihing sudah kembali, sang guru bermaksud memberikan tugas itu kepadanya. Namun Zihing menolaknya dan meminta tugas itu diberikan untuk Zixing. Sementara di tempat lain, terlihat Guo Jing dan Yang Guo merubah penampilannya agar tak dicurigai pasukan Mongol. Dan benar saja, sesaat patroli pasukan Mongol pun terlihat. Mereka terus melakukan perjalanan hingga akhirnya sampailah mereka di pintu masuk sekte Quanzhen. Di situ Yang Guo menganggap kungfu sekte Quanzhen tak ada apa-apanya dengan kungfu pamannya itu. Yang Guo merasa pamannya telah membuangnya ke tempat yang salah. Guo Jing yang tersinggung ucapan itu tak sengaja menghancurkan batu prasasti sekte Quanzhen. Yang Guo yang merasa ketakutan seketika nurut kepada pamannya. Sesaat para murid Quanzhen datang dan merasa tak terima atas tindakan Guo Jing tadi. Guo Jing yang mencoba menjelaskan namun tak dihiraukan lagi. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namun rupanya para murid itu tak ada apa-apanya dibanding Guo Jing. Mereka lantas pergi untuk melaporkan hal tersebut kepada yang lainnya. Guo Jing sendiri merasa ada yang tak beres di sekte Quanzhen. Dan benar saja, saat mereka berdua masuk, puluhan murid telah menyambut mereka dengan pedangnya. Guo Jing mencoba memperkenalkan dirinya, tapi hal itu ditolak oleh Zixing karena pahlawan Guo penampilannya tak seperti itu. Zixing segera menyuruh murid yang lain membuat formasi menyerang. Formasi pedang yang sangat indah pun terlihat dan siap menyerang. Guo Jing sendiri dengan santainya mengumpulkan energinya. Hingga saat sudah dekat, ia langsung menghempaskannya. Ia kemudian melumpuhkan satu persatu dari mereka. Yang Guo sendiri takjub akan kemampuan pamannya yang baru terlihat. Namun sesaat ia malah disandra oleh Xiao Chu. Dan sebagai penutup, Guo Jing pun terbang dan memberikan pukulan telak kepada mereka semua. Saat Zixing mencoba menyerang, ia terhenti karena melihat Yang Guo tengah disandra. Mendengar keributan di dalam, Guo Jing segera terbang untuk memeriksa. Rupanya sang guru tengah dikeroyok oleh pasukan Mongol. Segera Guo Jing bertarung dengan salah satu dari mereka bernama Darba. Cukup mudah bagi Guo Jing untuk memukul mundur dirinya. Ia kemudian mendekati sang guru dan membuka jati diri aslinya. Sang guru merasa Quanzhen akan aman dengan datangnya Guo Jing. Guo Tu yang mencoba menyerang pun segera dihempaskannya. Ia kemudian menantang Guo Jing bertarung dengan kungfu Quanzhen.
Guo Jing dengan senang hati menyanggupinya. Sementara di tempat lain, Yang Guo tengah disandra oleh Xiao Chu. Sesaat ia meminta izin untuk boker di luar. Karena tak mau ia pecirit di celana, akhirnya Xiao Chu melepaskannya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Yang Guo untuk kabur. Ia kemudian menggunakan kungfu kataknya untuk menyerang Xiao Chu. Yang Guo seketika kaget ternyata orang yang menyekapnya adalah perempuan. Ia lantas memiliki ide untuk melaporkan hal ini ke Sekte Guanzhen. Di tempat lain, dengan mudah Guo Jing mengalahkan Huo Du. Merasa tak menang, ia berkata kepada Guo Jing akan kembali lagi 10 tahun mendatang. Setelahnya, mereka segera pergi dari tempat itu. Kemudian sang guru memarahi Ji Jing karena tak becus menjaga gerbang Guanzhen. Ia juga memarahinya karena tak bisa mengenali Guo Jing, bahkan sampai menyerangnya. Ji Jing lantas meminta maaf atas kesalahannya. Guo Jing kemudian meminta Ji Jing melepaskan Yang Guo. Dan lagi-lagi hal itu membuat sang guru marah. Tapi sesaat Yang Guo datang dan berkata bahwa para Taois Guanzhen sangat munafik. Bagaimana bisa seorang wanita berada di sekte tersebut? Ji Jing sendiri hanya bisa melongo melihat kekasihnya tertangkap basah. Saat sang guru bertanya kenapa Xiao Chu memakai jubah Guanzhen, seketika Ji Jing maju menginterogasinya. Ia berpura-pura tak kenal Xiao Chu dan memberikan kode untuk tak membongkar jati dirinya. Xiao Chu kemudian berpura-pura gila di hadapan mereka semua. Tapi Yang Guo menunjukkan bukti kalau Xiao Chu tak gila. Merasa takut terbongkar, Xiao Chu segera bunuh diri dengan membenturkan kepalanya. Melihat hal tersebut, segera sang guru menyuruh para murid mempersiapkan pemakamannya. Ji Jing sendiri merasa tak terima atas tindakan Yang Guo. Di sisi lain, Huo Du menyuruh pasukannya menyamar karena akan menyelinap ke sekte makam kuno. Guo Jing menjelaskan masuk kedatangannya untuk menerima Yang Guo belajar ke sekte Guanzhen. Yang Guo yang malas mendengarkan pembicaraan itu lantas meminta izin berkeliling di sekitar situ. Sesaat sang guru mengajak Guo Jing ke suatu tempat. Terlihat Ji Jing begitu terpukul atas kematian kekasihnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Yang Guo yang melihat hal itu berpura-pura ikut bersedih juga. Baginya ini adalah kesempatan yang pas untuk membalas kematian kekasihnya. Dalam kondisi itu, Yang Guo segera membodohi Ji Jing agar bisa kabur. Spontan terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua. Di situ Yang Guo tak sengaja melihat tentara Mongol yang tengah menyamar. Sesaat Ji Jing pun datang, dan spontan terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua lagi. Yang Guo lantas menjebak Ji Jing dan berteriak kepada tentara Mongol bahwa salah satu murid Guanzhen ada di situ. Rupanya Guo Jing diajak ke sekte makam kuno, di mana letaknya berdekatan dengan sekte Guanzhen, yaitu sama-sama di Gunung Zhongnan. Pendeta Qi lantas menunjukkan sebuah prasasti kepada Guo Jing. Setelah diamati secara saksama, Guo Jing menduga bahwa tulisan itu dibuat dengan kungfu jari. Ia memuji kehebatan pendiri Guanzhen. Tapi hal itu segera disangkal pendeta Qi. Ia kemudian menceritakan bahwa dulu pendiri Guanzhen sempat memimpin pasukan pemburu jin. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, ia pun kalah telak. Merasa putus asa, dirinya kemudian melakukan pengasingan di makam kuno selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari muncul seorang wanita dari dalam makam kuno. Pendeta Qi menduga bahwa kungfunya lebih hebat dibanding 4 pendekar hebat saat ini. Wanita itu tidak lain adalah Lin Chaoying, pendiri sekte makam kuno. Lambat laun, ia memendam cinta kepada pendiri Guanzhen. Namun karena cintanya tak direspon, ia merasa telah direndahkan dan malah menantang pendiri Guanzhen untuk bertarung. Di situ Lin Chaoying mengajaknya untuk membuat perjanjian. Jika pendiri Guanzhen menang, maka ia akan bunuh diri dan meninggalkan pendiri Guanzhen dengan tenang. Tapi jika ia yang menang, maka pendiri Guanzhen harus menikahinya dan tinggal di makam kuno. Jika tidak, ia harus menjadi seorang Taois dan membuat sekte di Gunung Zhongnan.
serta menemaninya selama 10 tahun. Keduanya lantas melakukan tos sebagai tanda setuju. Namun suatu hari, pendiri malah menolak untuk bertarung. Sebagai gantinya, Lin Chaoying mengajak pendiri berduel mengukir di prasasti dengan jari. Pendiri sendiri merasa hal itu sangat mustahil. Lin Chaoying segera maju dan dengan kemampuan kungfunya, ia menulis dengan jarinya. Pendiri sendiri hanya bisa terdiam melihat hal itu. Hingga saat Lin Chaoying selesai menulis, ia kemudian menyuruh pendiri menentukan pilihan. Tanpa diduga, pendiri memutuskan untuk menjadi Taois dan meninggalkan Lin Chaoying. Di sini ia benar-benar merasa cintanya sama sekali tak dihargai. Sejak saat itulah hubungan kedua sakti ini kurang harmonis. 与其逍遥人间， Sesaat Pendeta Qi dan Guo Jing melihat sekumpulan orang berjalan ke makam. Ia menduga itu adalah pasukan Mongol. Dan benar saja, dengan petunjuk Xi Jing mereka dituntun ke situ. Segera saja Hao Tu dan Darba mengajak pasukannya ke makam kuno. Xi Jing yang melihat Yang Guo di belakangnya segera berusaha untuk menangkapnya lagi. Di tengah kejar-kejaran itu, mereka berdua malah bertemu dengan Pendeta Qi dan Guo Jing. Pendeta Qi marah karena Xi Jing memasuki area terlarang sekte Guanzhen. Tapi Yang Guo beralasan bahwa mereka berdua tengah bermain-main. Pendeta Qi kemudian mengajak mereka melihat pasukan Mongol. Tanpa diduga, rupanya mereka semua lari akibat serangan dari lebah peliharaan Xiaolong. Melihat hal itu, Pendeta Qi merasa lega karena sudah ada yang menjaga makam kuno. Mereka akhirnya pergi untuk pulang. Paginya, Pendeta Qi menunjuk Xing untuk menjadi guru Yang Guo. Di luar dugaan, Yang Guo malah meminta agar Xi Jing yang menjadi gurunya. Pendeta Qi sendiri hanya bisa menyetujui hal itu. Yang Guo kemudian bersujud kepada Pendeta Qi dan juga Xi Jing. Sebenarnya hal ini ia lakukan agar Xi Jing tak bisa membalaskan dendamnya kepada dirinya. Setelah semua selesai, Guo Jing lantas pamit untuk pulang. Xi Jing pun mengantarkannya keluar. Melihat hal itu, Yang Guo segera berlari memeluk pamannya itu. Berat baginya berpisah. Guo Jing sendiri hanya bisa berpesan agar Yang Guo bisa menjadi pendekar hebat nantinya. Dan dari sinilah kehidupan baru Yang Guo dimulai. Apalagi dengan adanya Xi Jing sebagai gurunya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.